Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan podcast Baitul Mal Aceh. Saya Said Muhammad Hussein. Sahabat Baitul Mal, kita sedang berada di awal tahun 2023. Tentu dengan semangat baru kita akan menyongsong tahun ini dengan berbagai prestasi. Dan untuk podcast kali ini kita akan berbicara dengan Bapak Arif Arham. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Jadi Pak Arif Arham ini adalah Kepala Bagian Pengumpulan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Tentu Pak Arif punya cerita bagaimana prestasi pengumpulan atau fundraising Baitul Mal tahun yang lalu dan apa yang akan dikerjakan tahun ini sehingga kinerjanya akan lebih baik lagi. Baik Pak Arif, prestasi tahun yang lalu kabarnya cukup signifikan pendapatan zakat dan infak. Ya benar Pak Said. Nah kita bisa meraih total 102 miliar. Ya, jadi merupakan hasil kerja keras semua pihak di Baitul Mal. Pihak untuk mendongkrak pendapatan itu apa yang dilakukan Pak tahun yang lalu? Ya sebenarnya kerja keras itu dimulai dari perencanaan. Dan itu kita apresiasi dengan Badan Baitul Mal dan BTS yang telah mencapai kegiatan dengan cukup bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga memudahkan kami untuk memperkenalkan Baitul Mal dengan berbagai macam bentuk media. Jadi ada video, ada podcast seperti sekarang ini. Kemudian inovasi tentang keberhasilan para mustahik. Itu juga menjadi satu hal yang sangat penting karena masyarakat usaha inilah sebenarnya perlu kita tonjolkan untuk menjadi contoh bahwa zakat infak itu memang bermanfaat bagi masyarakat. Ada muzaki yang agak sulit diyakinkan atau ada yang potensial yang kemarin membayar zakat di tahun lalu? Ya, saya pikir karena sangat banyak lembaga amil zakat, jadi tentu para muzaki juga punya banyak channel ya. Habis maki pada betul sampaikan ke publik zakat mereka. Cuma kita juga berupaya meyakinkan pula bahwa zakat di Baitul Mal kita mengelola secara benar, secara transparan dan kita tentukan hasilnya dengan sejelas-jelas seperti mudah-mudahan mereka nanti dapat mulai minimal dengan infak. Ini kalau dulu itu kita memperolehkan infak 1.000. Mudah-mudahan dengan infak ini banyak dana-dana dari masyarakat, mahasiswa cukup 1.000 rupiah sangat kecil kan. Tapi dengan menggunakan QRIS, transfer, atau datang langsung ke Baitul Mal, InsyaAllah kita dapat akan dibayar paling muzaki dan fik lain yang akan menyetorkan dananya ke Baitul Mal. Dari pengalaman tahun yang lalu Pak, mau prospek calon muzaki itu sebenarnya apa yang paling diharapkan dari Baitul Mal? Apakah trustnya, transparansi, atau mereka mengharapkan kemudahan dalam membayar zakat atau infak? Benar, trust adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan zakat harta agama umat ini. Dan kita berupaya sedapat mungkin memperoleh trust itu. Jadi itulah salah satu caranya adalah di bagian pengumpulan kita berupaya memberikan informasi sejelas-jelas mungkin tentang program apa yang akan diterima, kepada siapa saja untuk sedang diangkat, proses verifikasi di lapangan pun kita beritakan. Jadi kalau sahabat Baitul Mal berkunjung ke website Baitul Mal, itu insyaAllah informasinya akan secara terbuka dapat diketahui. Dan itu yang mungkin membuat Komisi Informasi Aceh memberikan penghargaan tahun lalu sebagai instansi yang informatif. Artinya informasinya terbuka, tidak tertutup. Itu mungkin salah satu cara kita meyakinkan para muzaki untuk bisa berzakat beribadah. Apakah ada kelompok masyarakat, instansi atau perusahaan pengalaman tahun yang lalu Pak yang agak sulit kita yakinkan supaya segera membayar zakat melalui Baitul Mal? Ya, jadi kalau perusahaan atau instansi vertikal biasanya mereka terikat dengan peraturan di dalam. Yang depannya, sehingga mungkin mereka harus berkoordinasi ke pusat
mendapat izin dari direkturnya, ini mungkin mereka sedang proses. Tapi secara prinsipil mereka sangat gembira di datangnya rental mal dijelaskan tentang kewajiban berzakat dan karena profil rasa orangnya itu dijelaskan dengan cukup gamblang tentang mengapa kita perlu berzakat. Dan ini mungkin kita belum bisa jawab dan mereka secara administrasi dapat pengambilan zakat. Tapi secara umum, secara personal mereka bisa berzakat sendiri. Baik, tahun ini Pak, apa targetnya? Targetnya kita secara formal targetnya 92 miliar zakat dan infak dapat terkumpul. Dan mudah-mudahan jika insya Allah kalau ada kemudahan para sahabat itu dapat zakat Baitul Mal. Mudah-mudahan ini juga akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kita karena kita punya program-program yang cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sasaran prioritas tahun ini Pak? Sasaran prioritas tahun ini adalah kita memperbaiki kualitas dari liputan kita. Jadi kita akan upayakan berita segera saat itu terjadi hari tidak kita sampaikan. Kemudian kalau ada hubungan tentang penerimaan pengeluaran bantuan zakat juga kita akan sampaikan terus. Kita punya channel di website, di Instagram, di media sosial. Kemudian kita juga punya nomor yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat untuk menanyakan informasi tentang bantuan juga dapat meminta kami itu menjemput zakat. Kita punya fasilitas tujuan zakat. Kita tingkatkan kualitasnya di kur ini dan bertahan nanti akan semakin luas informasi tersebar di seluruh masyarakat, khususnya di Aceh. Kalau calon muzakinya Pak, mana yang prioritas sasaran supaya ya bisa bayar zakat tahun ini? Apakah perguruan tinggi, sanksi vertikal masih ada atau perusahaan-perusahaan star? Ya kita masih punya banyak sekali instansi vertikal yang perlu kita datangi, kita jelaskan karena banyak yang belum tahu bahwa di Aceh semua orang yang berusaha di Aceh maka wajib berzakat ke Baitul Mal baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kita punya yang masih menjadi PR kita untuk kita selesaikan. Perguruan tinggi juga begitu. Kita datangi terus, kita jelaskan betapa perlu berzakat ke Baitul Mal. Tapi tentu juga kita berupaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa dana yang tersalurkan ini memang betul-betul masuk ke rekening masyarakat. Jelas kemana dana itu dibawa. Terakhir Pak, untuk dukungan tim kerja nih, tim marketing Baitul Mal Aceh, seberapa kuat ini untuk yang menggarap melakukan sosialisasi kampanye sehingga calon muzaki akan maksimal membayar zakat di Baitul Mal Aceh dan targetnya bisa tercapai. Ya kita memiliki tenaga amil yang profesional. Kita juga memiliki relawan amil yang siap sedia untuk menjalankan misi-misi Baitul Mal. Kita juga punya rekan-rekan kerja yang lain yang berusaha sedapat mungkin meningkatkan kampanye zakat ini sampai ke pelosok-pelosok desa. Di salah satu cara yang paling baik adalah kalau dalam proses penyaluran itu. Kita harapkan nanti semua pihak baik di Aceh dan kabupaten kota kita ajak ke kabupaten kota itu juga bekerja sama di meningkatkan marketing ini. Jadi mengajak masyarakat untuk berzakat, mengajak mereka untuk berinfak, mengajak mereka untuk peduli kepada sesama. Jadi ini bukan hanya kewajiban agama saja, tapi juga menjadi syiar agama. Bahwa syiar agama syariat Islam yang cukup penting ketika sampai adalah zakat, berinfak dan berwakaf seperti. Baik, terima kasih Ari. Sahabat Baitul Mal, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih. Saya Said Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.